Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kali ini Ustaz akan memberi penjelasan tambahan terkait materi majas ya. Buat kalian yang barangkali masih belum paham ya. Jadi majas itu intinya adalah cara penulis menggunakan bahasa untuk mengungkapkan gagasan dalam cerita. Artinya ketika seorang itu mengungkapkan gagasan, salah satu alatnya adalah dengan menggunakan majas. Dengan kata lain, gagasan itu akan lebih jelas bila menggunakan majas. Jadi bisa dikatakan bahwa fungsi majas itu sendiri adalah kalau yang biasanya kita kenal adalah memperindah ya kan gitu ya. Tapi di sini ada fungsi yang bisa kita pahami di sini bahwa salah satu fungsi majas adalah mengungkapkan gagasan gitu ya. Atau melengkapi makna supaya gagasan itu semakin jelas gitu ya. Melengkapi makna supaya gagasan itu lebih jelas. Gitu. Berikutnya kita langsung ke contoh ya. Ini beberapa majas yang akan Ustaz bahas dalam slide ini. Sebenarnya ada banyak ya, cuman Ustaz nggak bahas banyak, bisa kalian browsing sendiri ya. Personifikasi ini mungkin kalau pernah kita bahas ya, personifikasi itu mengorangkan ya. Jadi menggunakan aktivitas yang biasanya digunakan oleh orang, tapi digunakan untuk benda selain orang. Kalau contoh di sini pucuk-pucuk cemara ini kan bukan orang, tapi yang digunakan adalah nyanyian. Nyanyian ini adalah aktivitasnya orang. Gitu ya. Itu personifikasi. Berikutnya metafora. Metafora di sini perbandingan ya, majas perbandingan. Majas yang menggunakan kosakata lain untuk menggantikan kosakata yang lain gitu ya. Menggunakan sebuah kosakata untuk menggunakan kosakata saya ulangi ya. Jadi metafora ini teknisnya adalah mengganti istilah dengan istilah yang lain yang bila dibandingkan maknanya itu mirip tapi sebenarnya nggak sama gitu. Seperti misalnya di sini wartawan, istilah wartawan diganti dengan istilah kuli tinta gitu ya. Kenapa demikian? Karena wartawan bekerjanya dengan tinta, menulis ya. Kenapa dibilang kuli? Karena kerjanya itu seperti kuli, mengejar-ngejar berita dari pagi sampai sore, itu kan seperti kuli ya, luar biasa gitu. Jadi buat kalian yang bercita-cita jadi wartawan ya, semangat ya, luar biasa, itu profesi yang mulia. Menyampaikan kebenaran ya, menyampaikan fakta. Jadi kata kuli tinta di sini digunakan untuk menggantikan kata wartawan karena punya hubungan makna seperti itu. Nah, itu namanya metafora. Metafora yang lain mungkin yang sering kalian dengar ya, misalnya banting tulang, itu juga metafora. Banting tulang, terus apa lagi? Buah tangan, gulung tikar dan semacamnya, itu namanya metafora. Berikutnya alegori. Alegori ini semacam metafora gitu ya. Semacam metafora tapi banyak, satu paragraf. Jadi metaforanya ada banyak, satu paragraf, dan itu membentuk satu gagasan yang sama. Itu namanya alegori. Boleh dibilang metafora panjang gitu ya. Metafora yang banyak, lebih dari satu metafora, tertulis dalam satu paragraf dan membentuk satu gagasan. Itu namanya alegori. Berikutnya pleonasme. Pleonasme ini adalah pemubaziran. Jadi sengaja membuat kalimat menjadi mubazir gitu. Karena tujuannya untuk memperjelas makna seperti itu. Jadi pleonasme di sini
akhirnya menjadi sebuah majas yang boleh digunakan di tulisan-tulisan yang sifatnya fiksi. Sedangkan kalau pada teks-teks yang sifatnya ilmiah atau non fiksi tidak boleh digunakan, karena pada teks non fiksi kata-katanya harus hemat gitu ya. Kata-katanya harus hemat, hemat, padat dan jelas. Dan kalau teks fiksi ya emang sengaja boroskan untuk menekankan kesan rasa gitu. Kesan rasa adalah makna gitu. Seperti itu. Di sini contohnya adalah saya menyaksikan pembakaran rumah itu dengan mata kepala saya sendiri, gitu ya. Sedangkan di sini seharusnya kalimat berhenti pada saya menyaksikan pembakaran rumah itu, titik, itu saja, udah cukup, udah jelas. Tapi pada kalimat ini ada kesan rasa yang mau tambahkan ya, dengan memperkuat kesan melihat sendiri gitu ya, dengan menambahkan kata dengan mata kepala saya sendiri. Itu pleonasme. Contoh lain misalnya mundur ke belakang, mundur ya jelas ke belakang gitu ya. Maju ke depan, maju ya jelas ke belakang gitu ya. Atau apalagi ya, itu dulu lah. Berikutnya hiperbola. Hiperbola ini kalian sudah ngerti ya. Cuman barangkali kalau disuruh bikin contoh mungkin agak sulit ya. Hiperbola itu membesar-besarkan, atau istilah kalian itu lebay gitu ya. Jadi hiperbola itu contohnya misalnya teriakan para pengunjuk rasa itu membelah angkasa, ini kan lebay. Air matanya menganak sungai. Pada tanggal 10 November Surabaya banjir darah. Nah, ini membesar-besarkan. Berikutnya ada litotes. Litotes ini merendahkan diri ya. Merendahkan diri. Jadi menyebut sesuatu yang luar biasa atau besar dengan menyebutnya dengan sesuatu yang biasa gitu ya, seperti yang kalian lihat pada contoh ini ya. Berikutnya ironi. Kalau ironi ini adalah sindiran ya. Sindiran yang maksudnya sindiran halus sebenarnya ya. Tapi kalau saya lihat dari contoh-contoh yang ada itu, ini sindiran yang sarkastik ya. Pakai banner engkau datang Hen. Sekarang baru pukul 11. Terlambat berapa jam ini. Ini sindiran yang sarkastik ya. Sarkastik tapi secara kata-kata boleh dibilang halus lah gitu ya. Tapi udah terasa kalau itu sarkas ya. Berikutnya metonimia, majas yang mengganti nama sebuah barang dengan nama merek. Sebelum menaiki Hondanya, Pak Saman meneguk Aqua yang digenggamnya. Nah, ini kan merek semua. Harusnya kan sebelum menaiki motornya Pak Saman meneguk air mineral yang digenggamnya. Harusnya kan gitu. Jadi mengganti nama benda dengan nama mereknya. Berikutnya sinekdok. Sinekdok ini ada dua, part prototo dan totem ropat. Part prototo ini adalah sinekdok yang menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Misalnya ini, setiap kepala dikenai sumbangan sebesar Rp1.500. Nah, ini. Artinya yang dimaksud kepala ini kan ya orangnya gitu ya, bukan cuman kepalanya kan gitu. Dia menghabiskan 20 tusuk sate ya, gitu ya. Ini yang dimaksudkan kan bukan berarti dia cuman makan tusuk aja kan gitu, tapi dia makan dagingnya gitu. Begitu pula ini, seorang dermawan berkurban 5 ekor sapi.
Jadi yang dia korbankan kan sapinya, bukan cuman ekornya kan gitu. Nah, ini namanya part pro toto. Berikutnya temporal part sebaliknya. Yang dimaksud itu sebagian tapi yang disebut keseluruhan. Sekolah kami sudah 2 kali mendapat juara pertama dalam lomba cerdas cermat bahasa Inggris. Yang disebut sekolah kami kan gitu. Padahal yang ikut lomba hanya sebagian siswa yang mewakili kan gitu. Nah, ini namanya synecdoche temporal part. Baik, itu insya Allah beberapa majas yang bisa bahas pada video ini. Masih ada banyak majas sebenarnya, tapi silakan kalian cari sendiri lewat internet ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.